Hello guys, welcome to Break the Silence. Yo, ini jadi episode perdana nih. Ya, episode perdana kita untuk memulai podcast. Suatu podcast yang benar-benar out of nowhere dan bisa dibilang ide kalang kabut. Kalang kabut, iya. Yang tiba-tiba ada seperti Tiba-tiba dia, ada aja. seperti dia yang tiba-tiba ada lalu tiba-tiba menghilang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk kepada rekan kita ini dengan siapa? Dengan di mana? Perkenalin, nama gue itu Zaki. Kalian bisa panggil Jeki atau Bang Jack atau siapapun itu. Kalau lu? Oke, kalau gua di sini nama gua adalah Muhammad Rahman dari jurusan Bahasa dan Pariwisata. Lu bisa manggil gua Fadil, Dil, Fadil, or something. So guys, jadi topik kita hari ini tuh topik perdana ya di sini. Kita tuh bakal membahas sedikit atau membahas ruang lingkup dari jurusan Bahasa dan Pariwisata yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. So, salah satu rekan di sini adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Pariwisata. Iya. Jadi dari Bang Jaki ya? Iya, Mas Jack ya? Iya, Mas Jack. Selama berada di jurusan Bahasa dan Pariwisata sini, menurut Abang tuh enak gak di sana? Untuk bahasan pariwisata itu sendiri itu menurut gue itu experience yang agak aneh bisa dibilang. Kenapa tuh kira-kira? Tapi sebelum gue ngejelasin itu, gue bakal ngejelasin gimana sejarah UTBK gue bisa sampai ke bahasan pariwisata nih. Boleh. UTBK tuh kan itu kan kayak nightmare banget tuh untuk anak-anak tuh kayak Ya, benar. ih apaan sih UTBK ini semua soal SMA tuh digabungin jadi satu. Terus kita disuruh milih tempat kuliah yang kita pengen kan. Nah, itu. Jadi gue tuh uniknya, gue di sini awal-awal tuh milih kedokteran gigi. Kedokteran gigi sebelumnya. Iya, kedokteran gigi sebelumnya yang di Unsri. Nah, udah gitu. Cuma itu kan susah tuh ya. Iya. Saingannya tuh kan rame banget tuh kan. Kita juga bukan bersaing dengan otak doang. Iya. Saing dengan duit. Aduh. Gitu deh. Nah, akhirnya gue tuh nemu lah kan kayak, jurusan apa nih? Bahasa Inggris. Gua tuh ngira pada saat itu tuh jurusan kayak ya pendidikan. Gitu kan. Semacam atau enggak sastra gitu. Ya udahlah, iseng lah gua kan. Enggak apa-apa lah, Poltek juga. Mana mantan gua di Poltek juga at the time. Jadi ya udahlah, gasin aja enggak sih. Udah akhirnya daftar tuh. Singkat cerita ya gua seneng lah. Keterima di jurusan bahasa tadi ya. Dan gue kan nggak tahu nih ya sejarah Poltek sebelumnya tuh ya, tapi udahnya gue kayak baru tahu ada yang namanya tuh istilah Diksarlin. Itu menurut gue hal yang unik dari yang lain gitu ya. Kita disuruh botak, habis itu kita disuruh apa tuh tiarap men. Lu inget gak sih? Iya, Angkatan lu kan. Jadi itu kita tuh kayak jadi tentara gitu gak sih? Iya, semacam jadi tentara gitu. Sebenarnya itu kayak gue kaget juga nih. Ini gue jurusan bahasa Inggris dia. Tapi gue harus serasa jadi kayak anak teknik abis gitu loh. Tapi terus kesampingan dari itu keren banget sih. Experience-nya keren banget. Nah, ini gue pas sudah masuk jurusan bahasa Inggris ya. Gue ketemu berbagai macam rupa manusia nih. Berbagai macam rupa manusia nih, men. Gimana tuh? Itu mulai dari yang hobi ngomong, mulai dari perwibuan duniawi, itu gue ketemu semua, men. Bau bawang. Nah. Tuh pokoknya entah gue ada musuh pertama gue, ada crush lah segala macam. Ya itu. Gue tapi serasa ya di jurusan BP ini serasa kayak anak SMA lagi. Kembali lagi ke masa SMA. Itu serasa kayak bener-bener apa ya, ada jadwalnya, jadwal pelajaran kan. Udah gitu dari jadwal pelajaran ada pertemuan sesama gitu kan, kayak ketemu aja, kayak bajunya terkoordinated, bukan baju bebas gitu ya, dari Senin sampai dengan Jumat ya. Kelas siang lagi. Kalau gue sendiri deh. Kalau kelas pagi nggak tahu tuh. Tapi kalau kelas siang itu gue bisa bangun jam 10 siang gitu. Soalnya ke kampusnya jam 12-an kan. Udah sholat tuh.
sholat dong. Oh, sholat. Waduh. Kayaknya tuh menggambarkan anak kuliah banget tuh, jarang sholat. Lo siapa tahu kan. Ya, berarti Tenang, berarti men. ada di Mas Jaki ini sholat pagi. Sholat pagi Masya lah, Allah. subuh. Waduh. Gila. Lu sholat nggak nih ngomongin nih? Jamak saya nih. Waduh, jamak nampaknya beliau ini itu nah tuh. Baru bilang jamak sholat. Aduh. Gila, instan karma guys. Instan karma, men. Nih. Di situ juga kan ada musola tuh ya. Jadi kayak gue tuh kadang kalau datang kampus, udah langsung sholat zuhur. Kadang. Biasanya di rumah atau gimana gitu kan. Ya udah gitu. Dalam dari situ, ya gue experience segalanya lah coy. Lu pernah nggak sih di experience sama stalker? Sejauh ini belum ya? Sejauh ini belum. Coba gimana tuh ceritanya tuh? Ada ceritanya, nggak perlu gue jelasin tapi ada. Tapi gue awal-awal tuh akhirnya diperkenalkanlah juga dengan yang namanya itu suatu apa ya? Suatu ormawa lah bisa dibilang. Ormawa itu kayak organisasi mahasiswa. Nah, HMJ nih namanya. HMJ. Iya. HMJ itu kalau nggak salah tuh himpunan mahasiswa jurusan ya? Iya, benar banget. HMJ berarti HMJBP nih. HMJBP. HMJBP ini menurut gua tuh awal-awal kayak ini kayak OSIS nih. Iya. Kayak OSISnya. Tapi gua tuh jujur aja nggak ada niat mau masuk Ormawa pas awal-awal. Kan banyak ya pilihan Ormawa tuh di Polsri ya. Gua tuh awal-awal pengen masuk Simponi. Simponi sebelumnya. Sebelumnya, Simponi tuh kayak bakat-bakatnya kayak teater, musik, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa gua tuh pengen banget nih masuk di HMJ BP ini. HMJBP. Nah, pas gua awal-awal itu kan ada yang namanya tuh family gathering. Femgate ya? Femgate. Femgate. Di Femgate ini tuh ada istilah King and Queen. King and Queen. Itu kayak ketua angkatannya versi jurusan bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris. Ya, sekarang Bahasa pariwisata. Udah upgrade. Nah, pas gua di Being ini dan juga di acara Femgate ini, gua tuh akhirnya nyalon sebagai king. sebagai king. Saingan gua ada kawan-kawan gua tuh, ada si Jesse, ada Delta. Kalau Queennya itu ada Alpida, adalah Sanda tuh kawan-kawan gua semua tuh. Kami bersaing lah kan, saling nunjuk bakat dan lain-lain. Udah keren-keren lah tuh. Nah, dalam dari situ singkat cerita bersaing nih. Nah, udah bersaing, taunya gua menang. Indian, lu yang menang nih. Indian gue yang menang, gue jadi king nih dari Terus yang saya. queen itu siapa tuh? Queennya Alpida. Oh, Kak Alvida. Iya. Oke. Gue nggak expect jadi king. Jujur aja ya. Gue kira itu tuh cuma sekedar apa tuh kalau di prom night luar negeri tuh kayak king of the prom gitu ya. Gue kira semacam gitu. Taunya ketua angkatan sih. Gue tidak expect jadi ketua angkatan. Ada nggak tuh kayak semacam pressure gitu selama jadi ketua angkatan tuh disebut king gitu? Sebenarnya pressure itu pandangan dosen sih. Pandangan dosen. Ini kalau dosen biasa aja gue udah males, apalagi pandangan dosen killer ke gue. Nah, Oh ini king, pasti lo bagus. Ya kagak men, gue cuma storytelling di depan situ jadi king tahu-tahu. Gitu gue tuh ngiranya. jadi dianggap oleh dosen-dosen tuh dituntut harus bagus gitu harus ya? bagus karena menyandang title tersebut. Nah, itulah ya, gue tuh kayak mengenal HMJ gitu. Nah, kan Mas Jaki ini sudah masuk HMJ nih. Terus experience apa sih yang paling melekat selama di HMJ ini? Experience paling melekat di HMJ itu mungkin ini terkesan basic ya, tapi hubungan antar kawan-kawan sih. Oh, itu experience-nya itu. Itu experience yang paling gimana ya? Kayak kami from zero to hero lah bisa dibilang. Wow. Membangun dari suatu abu lah. Wih keren banget. Phoenix. Gue ngerasa di situ itu bagian yang udah apa ya melekat banget di gue dengan kawan-kawan HMJ gue itu. Jadi gue ngerasa damn, gue bangga banget ya jadi part of HMJ. Ini kayak terkesan promosi itu jadi. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa lah ya. Oh ya nih, mengingat tahun kemarin tuh
ada yang namanya acara Elora nih guys. Nah, Oh, Elora. Elora kan. Iya. Dan sekarang pada tahun ini kita tuh bakal adain lagi namanya itu dengan tema, bukan tema yang sama sih, dengan acara yang sama tetapi dengan nama yang berbeda. Yaitu yang tahun ini apa tuh? Vocaps. Apa tuh vocab tuh? Jadi Vocaps, Vocational Breeze. Nah, Vocational breeze. Vocational Breeze. Breeze di sini itu tuh bukan angin. Breeze. Kan vocational breeze. Nah, tapi breeze di sini itu obrolan santai. Nah, Obrolan gitu. santai. Kayak kita gini nih, obrolan santai, Ah. chill. Kan zaman sekarang tuh nggak hobi tuh, namanya formal-formal. Hmm. Hobinya tuh yang bener-bener kayak weh santai, Santai, saling dengerin gitu. Itu tuh kayak seminar gitu guys, Ya, jadi seminar dan juga workshop ya. dan workshop. Dan juga tuh tahun lalu itu kan ada Elora nih. Yang Elora. diketupelin juga oleh saudara Waduh, ini. malah di spill. Waduh, gimana nih? Gila guys, beliau ini adalah orang yang hebat menurut saya ya. Waduh. Karena menjadi ketupel itu tuh jujur-jujuran aja tuh berat. Apalagi untuk menghandle seluruh divisi-divisi yang di bawahnya, seksi-seksi di bawahnya. Itu tuh bisa gak sih ceritain kayak apa sih hambatan-hambatan selama jadi ketupel dari Elora itu sendiri? Waduh, Anda ini agak menjilat sedikit ya deh ngomong kayak gitu. Aduh. Ya, tapi jadi ketua Elora itu capek sih sebenarnya. Capek. Pertama, kita kan bukan cuma ngehandle satu divisi. Iya, benar. Itu kita ngehandle beberapa divisi gitu kan. Mulai dari humasnya, Ya. dari PDT, mulai lagi sponsor. Menurut gue sendiri nih ya, Ya. bagian tersusah itu nyari sponsor. Nyari sponsor. Kalau menurut Mas nih, hal yang kan mencari sponsor itu susah. Pengajuannya yang susah atau mencari sponsor-sponsornya? Pengajuan yang susah. Pengajuannya? Karena kadang kita naruh sponsor itu cuma sampai di satpam. Itu yang gak enak gitu. Nggak sampai atasan ya? Nggak sampai atasan. Misal kan, oh mereka nggak ngebolehin nih kita sebagai mahasiswa mau nganter. Jadi cuma boleh sampai sekedar di gerbang. Ya udah, sampai di satpam doang. Jadi itu kayak proposal pengajuan kita tuh nggak sampai ke atasan, jadi cuma batas di satpam, abis itu doang. Iya, padahal ada potensial Iya. untuk diterima kan. Tapi satpam ya kita nggak bisa nyalain satpam. Iya. Tapi ya tetap aja gue nyalain satpam. Karena kan itu kan mereka yang diamanatkan Iya, dari kita karena untuk itu mereka. menyampaikan ke atasan. Bener. Makanya gue ngerasa kayak, aduh men, itu kita banyak banget ngajuin itu kemarin. Proposal. Tapi untung ya alhamdulillah ya kita dapet main banyak sih tahun lalu itu. Alhamdulillah. Nah, bukan cuma itu doang tuh ya kalau menurut gue ya. Nih gue denger kabar juga katanya lu nih jadi ketupel Vocaps nih. Waktupel nih. Ya, Pak Ketupel emang nggak ada di sini dia. Iya, belum di sini ya. Belum kesini. Nanti next mungkin kita bakal ngundang dia untuk pembahasan tentang vocab di sini guys. Boleh nih. Gue mau nanya nih. Kalau itu struggle gue tadi. Ya. Kalau struggle lu nih di Vocaps tadi dan mungkin kayak bisa nggak sih jelasin dikit soal Vocaps tuh apa aja? Oke, vocab di sini tuh guys, yang seperti yang abang bilang tadi ya, vocational breeze. Jadi obrolan santai terkait dengan tema effective communication in the global space, right? Nah, jadi kita pada tahun ini tuh ada dua jenis nih, ada seminar dan juga workshop. Nah, seminar di sini kita tuh rencananya bakal ngajak pemateri-pemateri yang memiliki suatu hal, bukan suatu hal sih, suatu gimana sih bilangnya itu ya? Suatu apa ya? Ahli di bidang tersebut. Ahli di bidang tersebut. Yang bakal kita undang ke acara seminar kita. Itu keren sih. Dan ini beda. Tahun lalu tuh kan kita lomba. Iya benar. Dan tahun ini beda. Vocaps tuh menggunakan yaitu tema seminar. Iya, seminar. dan workshop. Ini bakal menarik banget ya. Ini kalau dari temanya tuh in the globalization Effective communication in the global space. Ya. Berarti itu nge-explore suatu komunikasi. Iya, ya? suatu komunikasi in the global space. Jadi in the global space di sini tuh nggak mencakup satu ruang lingkup aja guys. Jadi itu bisa ke ruang lingkup kerja, ruang lingkup pertemanan, dan juga ruang lingkup lain-lainnya itu. Jadi itu effective communication di sini tuh bisa dipakai di segala hal. Itu yang dimaksud di sini. Oh, jadi ini beneran kayak kita tuh mengeksplor komunikasi yang bagus tuh gimana sih di suatu space yang ada di global ini. Iya, benar. Nah, apa tuh? Udah dari
kita mengeksplor komunikasi ya, kita juga dapat workshopnya nih. Iya benar, workshop. Ah. Workshop di situ tuh bakal rencana nih dari rekan kita juga. Apa tuh rekan kita nih? Salah satu workshop dalam itu tuh TOEFL ya? Ya, ada TOEFL tuh saya dengar juga tuh. TOEFL kalau nggak salah. TOEFL. Di TOEFL itu, yuk, imagine ya, lu bayar ibarat kata tuh KTM nih, udah. KTM. Terus lu dapat seminar yang bermanfaat dan juga lu dapat suatu workshop yang gratis sepaket sama itu tadi, seminar tadi. Itu menurut gue itu deal habis itu. Iya. Win-win solution sih. Win-win solution. Iya benar. Mengingat nih ya, TOEFL zaman sekarang ini kan susah dan juga mahal banget. Jadi kayak untuk ada hal-hal kayak gini tuh itu sangat membantu. Terlebih lagi ke mahasiswa yang mau nyari kerjaan dengan pentingnya bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain juga. Ya, mungkin ini sangat suatu hal yang benar-benar breaking through lah. Ya, Sangat breaking through banget. Terus nih guys, jadi untuk rentan acaranya tuh ya bakal terjadi di bulan 10 nih. Nanti tuh tanggalnya nanti bakal kita spill mungkin di akhir-akhir bulan 5 atau bulan 6 nanti guys. Terus jadi join ya, bagi kalian yang ingin join ke acara Pokeps kita ini, kalian bisa cek IG HMJ Bahasa dan Pariwisata ya. Ya benar HMJ Bahasa dan Pariwisata. Untuk HTM-nya itu bakal disepil pada bulan 7 dan bulan 6 juga. Oke? Nah, bukan cuma itu, bagi kalian yang ingin masuk kontribusi dan berkontribusi di Pokeps ini, kalian bisa jadi volunteer. Nah, ini juga akhirnya kami ngebuka volunteer untuk orang-orang yang mau masuk ke sini. Nah, itu volunteer kalian bakal dapat sertifikat. Jadi kayak kalian ada dua pilihan nih, jadi volunteer atau jadi peserta. Ya benar. Sama-sama dapat benefitnya semua, dapat pengalaman dan banyak lain hal lagi lah. Terus bagi volunteer, kalian mikirnya pasti mungkin gini, aduh jadi volunteer disuruh-suruh nih pasti. Enggak guys, kita di sini tuh kerjasama. Kalian dapat benefit, kami juga dapat benefit. Kita kerjasama, win-win solution. Kalian punya sesuatu, kami ambil. Dan itu juga nggak semata-mata kalian itu jadiin suatu apa ya nyebutnya itu ya? Bukan cuma pokoknya there are more than meets the eye lah. Iya. Pokoknya banyak hal yang bisa kalian dapat lah di sini. Oh seger banget nih, ini panas banget Palembang. Ya, wah. Ini orang pasti bertanya-tanya kan, kayak kenapa bahasa dan pariwisata gitu? Ya. Menurut lu gimana tuh? Kenapa bahasa dan pariwisata? Ya karena yang seperti kita tahu ya, pada zaman dahulu, once upon a time, pada zaman dahulu. once upon a time tuh kita tuh sebelumnya tuh kan nama jurusan itu kan jurusan bahasa Inggris. Benar. Yang berfokus pada linguistik. Benar. Tapi di dalam linguistik itu ada namanya itu dalam fokus hospitality, ramah-tamahan di bidang perhotelan. Nah, jadi kalau tahun kita sekarang ini, jadi kita tuh lebih terbuka atau lebih transparansi ya dalam hal isi-isi dalam jurusan kita. Itulah mengapa nama kita diubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa dan pariwisata, guys. Oh, oke. Bisa ngerti tuh. Jadi itu tuh kayak kita tuh kayak ini bahasa dan pariwisata nih. Jadi kayak orang tuh lebih jelas kalau ini isinya tuh bahasa sama ada pariwisatanya. Ya, gitu. benar. Okay. Nah, terus kita ini kan ada jurusan baru nih atau prodi baru nih. Prodi baru. Prodi D4 ya, sebelumnya cuma ada D3, guys. Nah, D4 itu apa tuh? D4-nya itu, ini kan gue masih dapat kabar-kabar angin juga. Ya, kabar angin ini. Nah, D4-nya ini katanya manajemen sama pokoknya language gitu. Jadi kayak ngegabungin hal manajemen bisnis dan sama bahasa. Dan itu bakal pertama kali jurusan kita ini ada D4-nya. Jadi itu menurut gue menarik banget tuh. Udah ada D4. Jadi mungkin orang yang nggak mau ngambil D3 ada opsi lain di D4 ini tadi. Jadi D4-nya jadi bahasa dan pariwisata. D3-nya itu bahasa Inggris, D4 itu manajemen bisnis sama language lah intinya. Bahasaan dan juga manajemen bisnis itu ya. Gua lupa inget jujur tapi intinya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dalam ruang lingkup HMJ juga nih, balik ke ruang lingkup HMJ ya.
Itu memungkinkan nggak bagi kita tuh untuk mencantumkan 2 prodi tuh? Itu memungkinkan sih. Ah. Soalnya kayak nanti ke depannya juga ada anak-anak D4 kan. Ya. Terus anak-anak D4 nya bisa join HMJ dan juga mungkin bakal lebih bekerja sama lebih baik lah dan lebih ngebanyakin masa di jurusan bahasa pariwisata kita juga sih. Oke. Mungkin cukup sekian ya Iya, pada hari mungkin cukup ini. sekian dulu ya, Melihat hari ini. waktu tayang kita ini sudah hampir 15 menit. Sudah hampir 15 menit Udah lebih ya? Udah Udah lebih lebih. Pak. Ada sangat asiknya ngobrol lu lupa. Oke, ya. asik ngobrol jadi itu namanya hidup guys. Iya, hidup. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini dan juga terima kasih kepada Bang Jack. Iya, makasih juga kamu sama Bang Fadil Ya. udah nemenin omongan sore pada sore hari ini. Sore hari ini, ya pada Iya. jam berapa sih sekarang ini? Jam berapa ya? Dia udah jam 5. Jam 5 kurang ya. Jam 5 kurang. So guys, terima kasih buat kalian semua dan juga para rekan staff-staff yang ada di belakang. Sampai jumpa di next Break the Silence selanjutnya. Silence, jadi tetap keep in touch Ya. dan kami bakal lanjutin ini ke episode 2. Jadi sekali lagi kita bakal lakukan slogan kita. Yuk. 1, 2, 3. Break the silence. See you guys.